Liturgi Gereja Katolik itu selalu mulai dengan penjelasan, lalu kemudian ritual ya. Tidak bisa dibalik, kalau ritual dulu baru kemudian penjelasan, baru sabda, itu namanya praktek perdukunan ya. Jadi diberikan penjelasan sabda dulu, baru kemudian ekaristi. Jadi dalam pedoman Kamis Putih itu tidak diizinkan untuk meragakan tanya jawab, foto cuci kaki, itu dalam peraturan liturgi tidak benar. Bikin drama seperti itu tidak dibenarkan dalam aturan liturgi. Jadi saya memberikan penjelasan sedikit dulu, lalu kemudian kita akan melihat ada peristiwa pencucian kaki supaya bisa dilihat oleh umat sekalian. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam terjemahan yang digunakan oleh Evangeliarium yang dibacakan tadi, dikatakan bahwa saatnya Yesus mencintai murid-muridnya sampai pada akhirnya gitu. Dalam terjemahan yang lain itu digunakan kata mencintai murid-muridnya sampai sehabis-habisnya. Kata sehabis-habisnya mungkin lebih pas untuk menggambarkan. Jadi Yesus seringkali digambarkan itu seperti burung pelikan. Kita tahu burung pelikan itu burung yang mematuk paruhnya sendiri sampai mengeluarkan darah, lalu darah itu untuk memberi makan anak-anaknya. Jadi di banyak tempat Yesus itu digambarkan seperti burung pelikan. Dia memberikan darahnya supaya kita hidup. Dan bukan hanya supaya kita hidup, tapi dia memberikan seluruh darahnya sampai dia sendiri mati. Itu menurut saya definisi atau pengertian yang lebih pas untuk menggambarkan cinta Yesus, cinta yang sehabis-habisnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita bertanya dalam arti apa peristiwa pencucian kaki ini adalah gambaran Yesus mencintai murid-muridnya sehabis-habisnya. Mengapa peristiwa pembasuhan kaki ini dinyatakan sebagai cinta Yesus yang sehabis-habisnya? Kita mulai dengan dialog antara Yesus dengan Petrus. Petrus menolak ketika Yesus mau membasuh kakinya. Mengapa? Mengapa Petrus menolak? Ada yang mengatakan, oh ini karena Petrus dia terlalu egosentris. Dia ingin dia menjadi pusat dari perhatian. Kenapa Petrus menolak? Karena peristiwa pembasuhan kaki ini menunjuk pada peristiwa salib. Maka itu saya minta supaya lagu pembukaan tadi itu menjadi antifon wajib misa Kamis Putih, di mana kita diajak supaya kita bangga dengan salib Kristus. Itu antifon wajib untuk dinyanyikan pada Kamis Putih sebagai lagu pembukaan. Jadi begitu kita masuk merayakan Kamis Putih, kita sudah diajak untuk melihat kepada salib. Peristiwa salib adalah peristiwa di mana Yesus merendahkan dirinya. Dalam surat kepada umat di Filipi dikatakan, dia yang sekalipun dalam rupa Allah tidak menganggap kealahan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi dia telah mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti kita dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Jadi walaupun dia itu Allah, dia menanggalkan kealahan itu dan mengambil rupa seperti kita, seorang hamba. Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Filipi itu menunjuk pada peristiwa salib. Salib adalah peristiwa di mana Yesus merendahkan dirinya. Dia yang adalah Allah, sekarang dia menanggalkan kealahan itu, mengambil rupa seperti kita, seperti seorang hamba, dengan wafat di kayu salib. Jadi saudara, peristiwa pencucian kaki, Yesus merendahkan diri, menunjuk kepada peristiwa salib.
Disaliblah Yesus itu merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba hingga wafat di kayu salib. Karena itu kita bisa mengerti kenapa Petrus menolak untuk dicuci kakinya. Tuhan sekali-kali tidak akan membasuh kakiku. Lalu Yesus mengatakan apa? Kalau aku tidak membasuh kakimu, kamu tidak akan mendapat bagian di dalam aku. Artinya apa? Artinya kalau kita tidak menerima Yesus sebagai Mesias yang wafat di kayu salib, kita tidak akan mendapat bagian di dalam Yesus. Kalau kita tidak mau menerima Mesias yang menderita, kita tidak akan mendapat bagian di dalam Yesus. Itu jelas sekali pernyataan dari Yesus untuk kita. Yesus mencintai kita sampai sehabis-habisnya. Itu dibuktikan besok ketika kita merayakan Jumat Agung, merayakan sengsara dan wafatnya di kayu salib. Jadi peristiwa yang terjadi pada malam hari ini yang kita kenangkan, Yesus mencuci kaki murid-muridnya, lalu kemudian perjamuan malam terakhir mengingatkan kita ketika Yesus mengambil roti, mengambil anggur dan mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Ini adalah perbuatan dan tanda dari peristiwa salib yang akan kita rayakan besok. Peristiwa pencucian kaki menunjuk kepada misteri salib. Yesus merendahkan dirinya sampai wafat di kayu salib. Dengan kata lain, saudara-saudari, hari ini kita merayakan pemberian diri Yesus yang digenapi besok dalam peristiwa salib. Kalau tidak mau menerima atau percaya Yesus yang menyerahkan diri di salib, kamu tidak akan masuk dalam persekutuan dengan aku. Kalau aku, guru dan Tuhanmu, membasuh kakimu, maka kamu juga harus saling melakukan. Itulah Ekaristi, saudara. Ekaristi itu adalah ketika kita berbagi kehidupan dengan orang lain. Itu yang dilakukan Yesus. Orang yang egois tidak mungkin merayakan Ekaristi secara bermakna. Ekaristi selalu punya implikasi kerelaan untuk berbagi. Diceritakan bahwa ada sebatang pohon tua ajaib yang tumbuh di suatu padang gurun di pinggir sebuah oase. Pohon itu berasal dari zaman kuno yang kata orang pernah disentuh oleh tangan Tuhan sehingga ia menghasilkan buah pada segala musim tanpa henti. Setiap orang yang lewat di situ selalu dapat menyegarkan dirinya dengan buah-buah pohon itu secara cuma-cuma. Tetapi kemudian seorang pedagang yang serakah membeli oase dan tanah di mana pohon itu bertumbuh. Tentu saja pohon itu menjadi miliknya. Supaya orang tidak dapat lagi memetik buah-buah pohon itu, ia membangun pagar-pagar yang tinggi di sekitar oase dan pohon itu. Sejak saat itu orang-orang yang lewat di oase tersebut tidak lagi dapat memetik buah-buah pohon ajaib itu. Banyak orang yang meminta kepada sang pedagang supaya dapat diberikan buah-buah pohon tadi, tetapi selalu saja ditolak oleh pedagang serakah itu. Kemudian terjadi sesuatu yang ajaib. Tiba-tiba pohon tua dari zaman bahula itu mati. Apa yang sebenarnya terjadi? Rupanya pohon itu taat pada hukum alam. Berhenti memberi berarti berhenti menghasilkan. Berhenti memberi berarti mati. Saudara-saudari, bagaimana dengan kita yang sering merayakan tindakan pemecahan dan penyerahan roti setiap kali kita berkumpul dalam Ekaristi? Kita bersyukur karena banyak orang di paroki ini memberi diri, memberi waktu, tenaganya untuk kita pada malam hari ini bisa merayakan Hari Mis Putih, Trihari Suci. Mereka yang terlibat dalam acara tablo besok bekerja keras memberikan yang terbaik untuk kita. Banyak yang kerja, pulang kerja buru-buru datang ke sini supaya bisa latihan kur, ngayah di gereja. Anda adalah contoh Ekaristi yang nyata. Semoga pemberian diri Anda untuk kita pada malam hari ini dan hari-hari ke depan ini dibalas oleh Tuhan. Anda adalah manusia-manusia
ekaristi yang sejati. Kemarin habis dengar pengakuan, habis misa dengar pengakuan, saya lihat anak-anak latihan di sini, Miss Dinar, mereka tidak diberi makan, ada yang hampir pingsan ya. Itulah anak-anak ekaristi, anak-anak yang memberi waktu walaupun tidak dikasih makan oleh gereja. Luar biasa. Itulah ekaristi kita, saudara-saudara. Ketika Anda memberi waktu Anda, Kur, luar biasa. Yulia, suaramu luar biasa. Saya sangat terharu dengar kamu nyanyi Mazmur. Dari hati yang tulus. Itulah ekaristimu. Ketika kita berbagi apa yang kita miliki, mungkin kita tidak punya uang, tapi kita punya waktu, kita punya tenaga. Desta dan teman-teman Komsos punya waktu, punya skill yang diberikan oleh gereja. Itulah ekaristi, saudara. So hari ini ketika kita berkumpul merayakan perjamuan malam terakhir, kita merayakan ekaristi kita masing-masing. Luar biasa ekaristi kalian, kiranya Tuhan membalaskannya dengan berlimpah.